Federasi Serikat Guru Indonesia menyoroti persiapan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas belum mencapai 50%, sebab belum ada standar operasional penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan sebagai setiap sekolah saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Selain itu, sarana dan prasarana protokol kesehatan sekolah di tiap daerah juga belum merata. Dan untuk mengulas lebih dalam, simak wawancara JPM TV bersama Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo. Sudah hampir 1,5 tahun lamanya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Lalu rencananya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli mendatang akan mulai melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Lalu seperti apa penerapannya dan persiapannya dari segi tenaga pendidik maupun juga setiap sekolah yang ada di Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo. Halo Pak Heru, apa kabar? Alhamdulillah, amin. Pak, untuk persiapan nih Pak, jelang PTM pada bulan Juli mendatang, kalau dari guru ataupun juga tenaga pendidik, seperti apa sejauh ini persiapannya? Kalau bicara mengenai persiapan, Mbak, ini masih di lapangan masih belum siap sebenarnya. Beberapa kali saya bersama dengan teman-teman satu tim Federasi Serikat Guru Indonesia itu melakukan peninjauan langsung di sekolah-sekolah di sekitar Jabodetabek. Nah, dari sekolah-sekolah yang kami kunjungi langsung itu ada yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, tetapi juga ada yang sedang merencanakan. Dari apa yang kami lihat, apa yang kami pantau, secara administratif protokol kesehatannya mereka itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi artinya mengenai wastafel sudah ada, mengenai masker, kemudian termoscan itu sudah ada. Tetapi ketika kami menanyakan apakah ada panduan yang dibuat oleh sekolah ini yang ditujukan kepada guru saat mengajar, bagaimana SOP guru mengajar di kelas, kemudian bagaimana SOP orang tua mempersiapkan anak menuju ke sekolah, dan bagaimana SOP ketika sekolah itu selesai pembelajaran, bagaimana kondisinya. Nah, dari sekian sekolah yang kami kunjungi itu bisa dikatakan 3 dari 10 yang ada itu sudah mempersiapkan itu, tetapi 3 mempersiapkan protokol kesehatan atau SOP atau panduannya itu juga belum lengkap betul. Jadi artinya bahwa secara fisik itu bisa dikatakan di sekitar Jabodetabek khususnya di Jakarta itu sudah memadai. Tapi kembali bahwa sarana fisik itu tidak akan bisa bermakna apa-apa jika perilaku yang ada di sekolah itu, baik pendidiknya, peserta didik maupun tenaga kependidikan itu tidak patuh terhadap protokol kesehatan, tidak patuh terhadap SOP. Di Jabodetabek, persiapan ini belum matang gitu ya. Jadi harus penuh dengan kehati-hatian. Nah, yang kedua, untuk di DKI sudah agak lebih baik. Tetapi ketika kami FSGI menanyakan rekan-rekan guru di jaringan di seluruh wilayah Indonesia itu menyampaikan informasi mengenai kelengkapan sarana itu masih menjadi hambatan. Apalagi mengenai SOP-nya. Jadi masih banyak sekali yang belum siap. Nah, kalau sudah seperti itu belum siap bagaimana? Apalagi kondisi saat sekarang ini vaksinasi guru yang menjadi andalan bagi pemerintah itu belum terlaksana dengan baik. Tanggal 31 Mei kemarin saat persiapan untuk tatap muka yang disampaikan oleh Mendikbud, Ristek itu menyampaikan bahwa capaian vaksinasi guru baru 28%. Oke, berarti artinya belum semua guru di Indonesia ini divaksinasi gitu ya Pak? Masih jauh. Targetnya 5.600.000 ya, 5,6 juta. Nah, baru sekitar 1,8 yang tervaksin. Berarti itu masih ada 72 yang belum tervaksin. Nah, kalau anggap jumlah target guru itu 5.600.000,
Padahal jumlah siswa di sekolah yang ada di Indonesia kurang lebih 50 juta. Berarti baru 5.600.000 berbanding 50 juta, itu kan berarti 10%. 10% dari komunitas pendidikan atau warga sekolah itu baru 20%. Nah, berarti ini masih jauh sekali dengan kondisi itu, Mbak. Nah, kalau kondisi itu masih jauh, satu sisi gurunya belum tervaksinasi semua, masih minim. Sisi lain, protokol kesehatan baik secara fisik, kemudian secara administratif, secara psikis yang mengkondisikan warga sekolah untuk patuh itu tadi belum siap. Jadi ini kesiapannya ini belum siap sekali. Belum matang begitu ya Pak ya? Matang. Kira-kira kalau dari kesiapannya dari FSGI sendiri ini menilainya berapa persen sih Pak? Kalau dilihat seperti itu ya masih jauh, Mbak. Kalau dilihat dengan persentase seperti itu masih jauh. 50% aja belum. Iya, baru kalau seandainya seperti itu, apakah mungkin dengan daftar periksa, masker ada sekian, termoskan ada sekian, wastafel ada sekian, kemudian sprayer untuk penyemprotan disinfektan ada sekian. Nah, ketika ada semuanya, terus itu dianggap sudah selesai. Belum tentu. Karena itu hanya untuk melengkapi kebutuhan administrasi secara fisik. Nanti prakteknya gimana di sekolah itu? Ketika gurunya belum tervaksin tetapi merasa dirinya sehat, nggak pakai masker, anaknya ikut niru-niru gurunya tidak pakai masker. Nah, ini potensi sekali itu. Jadi potensi untuk menjadi kluster baru penyebaran COVID. Oke, berarti kalau dari FSGI sendiri sarannya seperti apa Pak? Apakah bisa tetap dilaksanakan PTM pada bulan Juli mendatang atau lebih baik diundur saja? Kami menyampaikan dengan diskusi publik kemarin itu ada rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah. Bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan satuan pendidikan. Jika positive rate lebih dari 5%, maka jangan buka sekolah. Sekolah yang dibuka tentunya prioritas untuk SMK, untuk SMA. Kenapa Pak? Karena mereka usia fisiknya secara antibodi mereka sudah mempunyai kekebalan yang agak lebih baik. Ya, kalau yang untuk PAUD atau untuk anak SD itu kan masih rentan. Mungkin kalau SMP itu juga agak mendekati lebih baik. Jadi kemungkinan kalau seperti itu FSGI menyarankan untuk pembukaan tatap muka seperti ini selayaknya pemerintah harus hati-hati, harus satu memahami betul dan hati-hati dengan kriteria yang ada. Jadi jangan semuanya disamaratakan. Nah, kalau sudah seperti itu artinya bahwa pemerintah tidak hanya melepas begitu saja, tapi harus memberikan pendampingan. Artinya juga mendatangi sekolah-sekolah yang sudah siap, kemudian memantau secara langsung apakah kesiapan baik protokol secara fisik, secara administratif, kemudian secara psikis itu sudah lengkap semua, sudah matang. Ketika sudah matang artinya bahwa sekolah itu sudah mempunyai rasa tanggung jawab dan mempunyai kemandirian untuk mengatur itu gitu. Baik, terima kasih Pak Heru Purnomo atas waktunya untuk berbincang dengan JPM TV. Berarti memang kalau dari FSGI sendiri ini menilai masih ada belum siap 100% gitu ya Pak, bahkan belum mencapai 50% untuk persiapan. Masih jauh, berarti masih harus ada SOP yang dibuat, lalu juga harus ada pengawasan dari penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah agar protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan dengan baik begitu ya Pak. Satu lagi perlunya dikontrol oleh Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan berjalannya pembelajaran itu dengan terawasi dengan baik. Oke, agar benar-benar patuh protokol kesehatan ya Pak ya, agar tidak ada klaster sekolahan begitu ya Pak ya yang mengancam nyawa tenaga pendidik itu sendiri maupun juga dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Heru Purnomo atas waktunya untuk berbincang dengan JPM TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Sekjen FSGI Heru Purnomo, Nurul Khotimah Agus Sofyan, JPM TV.